Assalamualaikum, selamat datang di channel Sachi Resto. Di video kali ini aku mau buat donat kampung yang legendaris itu loh, pakai meses. Tapi yang pasti donat kampung kali ini nggak kalah deh lembut dan enaknya sama donat-donat yang di mall-mall. Mau tahu gimana cara aku buatnya? Nonton videonya sampai habis ya. Dan ikutin step by stepnya biar donatnya anti gagal. Sekarang kita ke bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya aku persiapkan 250 gram tepung terigu. Ini aku pakai protein sedang aja, nggak pakai protein yang tinggi. 1 sendok makan susu bubuk, 3 sendok makan gula pasir, 1 butir kuning telur, 120 ml air, sejumput garam, setengah sendok teh vanili bubuk, 35 gram butter atau boleh pakai margarin, seperempat sendok teh baking powder, lalu 1 sendok teh vernipan atau ragi, boleh merek apa aja. Ini aja bahan-bahannya. Sekarang kita ke proses pembuatannya. Sekarang kita siapkan wadah untuk kita campur-campur bahan-bahannya. Pertama kita campurin dulu bahan-bahan keringnya. Ini tepung terigu aku masukin. Lalu susu masuk. Ini tepung terigunya, boleh protein tinggi, boleh protein sedang. Kalau aku di sini sedang ya teman-teman, yang merek segitiga biru. Terus gulanya masuk. Setelah gulanya masuk, gulanya juga boleh gula halus ya. Ini aku pakai vanili. Vanili ini opsional ya teman-teman, biar lebih wangi aja. Terus aku masukin raginya 1 sendok makan. Nah, ini raginya insya Allah masih aktif ya teman-teman, walaupun udah kebuka. Yang penting ditutup rapet, dikaretin kayak tadi aku di awal tadi tuh. Dikaretin, disimpan di wadah yang tertutup. Insya Allah masih aktif. Terus masuk baking powdernya. Baking powder juga ini pakai seperempat sendok teh aja. Kalau nggak pakai baking powder juga boleh, pakai ragi aja, tapi raginya dibanyakin jadi 1,5 sendok teh. Habis itu bahan kering ini semua udah kecampur, kita aduk rata sampai kecampur semuanya. Kalau udah, kita masukin kuning telurnya. Habis itu kita masukin airnya. Kalau untuk air ini aku masukinnya nggak langsung semua, karena setiap tepung itu kan beda daerah, beda kelembapannya ya teman-teman. Jadi ini sekitar aku masukin 90 ml dulu gitu. Nanti kalau misalnya diaduk masih kerasa kurang, dimasukin lagi. Pokoknya total-totalnya ini aku pakai airnya 120 ml. Nah, kalau teman-teman mau pakai susu UHT itu bisa juga. Jadi susu bubuknya nggak usah, airnya nggak usah, air putihnya nggak usah. Jadi langsung aja susu UHT 120 ml. Dengan tangan yang bersih, yang sudah dipastikan bersih, ini aku ulenin dulu pakai tangan sebentar. Ini aku ulenin pakai tangan sebentar untuk biar dia kecampur aja ya teman-teman. Nanti aku pakai mixer. Tapi kalau teman-teman mau full ulenin pakai tangan itu juga bisa. Cuma emang agak berat, agak lama. Mesti sabar. Nah, ini aku tambahin lah ya airnya, jadi udah full 120 ml semua aku masuk dan udah menggumpal kayak gini. Sekarang aku mixer sebentar sampai dia setengah kalis aja. Kalau misalnya udah setengah kalis kayak gini, aku masukin sejumput garam, lalu butternya juga masuk 35 gram. Kalau untuk butter bisa diganti dengan margarin ya teman-teman. Untuk takarannya sama. Terus kita mixer pakai kecepatan, pakai speed yang nomor 3 yang sedang aja. Ini sampai kalis elastis ya teman-teman kalau untuk donat itu. Sampai kayak gini, udah menggumpal semua di tengah-tengah, udah nggak ada yang buyar-buyar lagi.
Ini tandanya udah kalis. Kita bisa matiin mixernya. Lalu kita tes kekalisan. Untuk tes kekalisannya nih kayak gini. Teman-teman ambil sedikit adonannya. Terus digumpal-gumpalin gitu. Habis itu kita tarik sampai dia melar nih, kayak gini caranya ya. Nah, kalau bisa sampai bening kayak gitu, tangan kita kelihatan dari sebaliknya, bening kayak gitu. Itu tandanya udah kalis elastis dan ini udah ready untuk kita proofing, untuk kita diamkan ya, untuk kita resting. Sebelum kita resting, ini kita bulat-bulatin dulu sampai permukaannya halus, mulus. Ya, kayak gini ya. Pokoknya sampai atasnya adonan tuh mulus. Nah, kayak gini kita masukin lagi ke wadah tadi. Setelah itu kita diamkan dulu sekitar 30-45 menit, ditutup dengan serbet bersih bisa, pakai plastik juga bisa, atau ditutup kayak aku gini juga nggak apa-apa. Kita tunggu sampai dia mengembang 2 kali lipat. Tergantung suhu ya teman-teman. Kalau suhunya lagi panas akan cepat mengembangnya. Nah, ini udah ngembang. Ini aku sekitar 45 menit. Langsung dikempesin, langsung dihajar nih ya teman-teman. Dikempesin, dikeluarin udara-udaranya, gas-gasnya yang tadi karena ada pengembangan ya. Kita keluarin semua gas dan udaranya. Setelah itu kita timbang. Kalau untuk timbangannya bebas sih ya teman-teman. Mau segede apanya. Cuma kalau rata-rata sih kisaran 40 gram. Dan ini aku timbang satu donatnya 40 gram. Cuma nanti kan pas kita cetak juga ada yang kelebihan-kelebihannya tuh ya. Pokoknya cetaknya timbangannya 40 gram aja dulu. Kalau udah ditimbang semua, ini donatnya mulai kita cetak, kita rolling dulu. Nah, aku pakai gelas karena aku nggak ada cetakan donat ya. Ini kita rounding dulu sampai permukaannya halus, lalu aku roll. Dicetak pakai gelas, terus untuk bolongan tengahnya aku pakai spuit. Adonan yang tadi udah kita timbang-timbang itu jangan lupa ditutup ya, biar permukaannya nggak kering. Nah, ini udah semuanya aku cetak. Sekarang ini aku proofing lagi. Aku resting lagi sekitar 1 jam. Ini ditutup ya. Nah, kalau udah mengembang, ini aku sebenarnya mengembangnya belum maksimal banget karena waktu itu di rumahku cuacanya lagi agak dingin nih teman-teman, jadi lama dia mengembangnya. Pokoknya ragi itu semakin panas, suhunya udara di sekitarnya, suhu ruangnya semakin panas, semakin cepat mengembangnya. Cuma ini aku nggak apa-apa, udah mengembang juga. Nah, ini aku udah siapkan minyak panas ya teman-teman. Udah dipanasin dulu minyaknya, lalu kita masukin donatnya. Dan donat yang bagus itu yang ngambang ya teman-teman, bukan yang tenggelam. Cuma di sini emang aku lagi bikinnya donat kampung nih, bukan donat versi yang di mall. Insya Allah next varian donatnya kita bikin yang versi Jeko-nya ya. Nah, ini kita baliknya sekali aja, jangan dibalik-balik biar dia nggak berminyak. Tuh, jangan sampai terlalu coklat ya teman-teman. Pokoknya kalau udah kayak gitu dibalik. Ini dia donat kampungnya sudah jadi. Udah aku pakein topping saus coklat dan meses ya. Teman-teman kalau nggak ada saus coklat juga bisa pakai margarin. Kalau udah dingin diolesin margarin atau pakai buttercream lalu ditaburi meses atau selera aja, toppingnya mau apa aja boleh. Nih, sekarang kita coba belah ya. Tuh teman-teman, rapuh banget. Dipencet sedikit aja langsung rapuh kayak gitu. Dan ini tandanya donat kita lembut,
nggak keras, nggak bantet. Ini kita belah, tuh dalamnya matang sempurna ya, sampai ke dalam-dalam, dan yang pasti lembut banget. Sekarang kita cobain ya. Enak banget. Top deh, rekomen banget. Jadi inget masa-masa kecil ya teman-teman. Kalau ibu-ibu kita bikin donat pakai meses kayak gini, enak deh pokoknya. Mantep, rekomen banget teman-teman. Silahkan dicoba ya. Oke, segitu dulu videonya. Silahkan dicoba di rumah. Semoga bermanfaat dan selalu saksikan resep-resep online lainnya dari Sachi Resto. Teman-teman kalau suka sama videonya boleh di like ya. Assalamualaikum.